ada kertas kerjanya. Kalau kita mau ke kertas kerjanya langsung pun bisa ya, untuk struktur pengendalian intern. Jadi pemahaman atas struktur pengendalian intern itu artinya pengetahuan kita tentang perusahaan atau organisasi yang kita periksa atau yang akan kita periksa. Ini akad ya, memang setelah perencanaan dia masuk. Jadi kita menilai, di sini masalah, kita menilai sistem-sistem yang ada di sana. Sistem ya, ingat, sistem. Sistem apa saja yang ada di perusahaan. Nah, ini mungkin pelajaran kalian, mungkin nggak tahu saya pelajaran kalian di mana ya, atau saya pelajaran kalian di mana tentang sistem. Kalau saya ada pelajaran sistem akuntansi ya, ada pelajaran sistem ya akuntansinya kan gitu ya. Jadi sistem akuntansi itu terkait dengan alur ya. Saya nggak tahu pelajaran kalian apakah di perbankan, di mana itu dia ya, apakah di praktek perbankan ya. Jadi alur uang masuk, uang keluar, penjualan, pembelian kan gitu ya. Kalau cerita sistem itu seperti itu. Jadi kita mempelajari alurnya, alur uang masuk, alur uang setelah ini kemana, siapa yang mengesahkan, siapa yang mengeluarkan, siapa yang menagih. Itu pelajaran di mana kira-kira kalian selama ini? Tahu nggak di mana pelajaran kalian yang kayak gitu? Ada nggak pelajaran yang kayak gitu yang kalian pelajari di Polmed selama ini? Yang lagi inilah ada. Ada enggak? Iya, mananya kalian? Ada pernah kalian tahu di mana kalian belajar seperti itu, sistem? Jadi gini, sebagai auditor ya, sebagai auditor sebelum kita masuk ke perusahaan, kita kan harus memahami sistem yang ada. Nah di sini agak memang beratnya ya. Jadi auditor ini ketika kita disuruh menilai sistem itu kuat atau bagus ya, kuat atau tidak. Kuat di sini maksudnya kan kembali ke tujuan yang saya sampaikan ya. Yang saya sampaikan tujuan daripada struktur pengendalian intern suatu organisasi adalah menjaga aset, itu tujuannya. Jadi asetnya itu tidak keluar ataupun tidak keluar ke tempat yang tidak semestinya, atau masuk pun harus tahu dari mana asalnya. Jadi kita harus tahu uang masuk, uang keluar gitu loh. Jadi dari mana, sistemnya seperti apa. Ya, jadi kalau kita masuk ke penilaian, ke perencanaan ya, ke apa namanya, dia dimasukkan ini ke struktur pengenalan ya, pemahaman struktur pengendalian intern ini masuk ke program audit sebenarnya, ke program audit. Jadi sebelum kita masuk, kita harus pahami dulu dari mana kita bisa tahu, apalah yang kita harus tanyakan gitu ya. Dan kadang-kadang kan kalian kan di posisi sekarang ini, kalian kan tidak tahu apa yang kalian mau, kan gitu bahasanya. Nah, di sini ada kertas kerja yang bisa saya tampilkan ya, kertas kerja audit, atau sebelumnya mungkin sedikit teori di sini. Sedikit teori ada di pernah saya, kertas kerja saya dulu di program audit yang saya dapat ya, program audit internal ini. Ini perusahaannya, perusahaan, kalau kalian tahu, ini perusahaan apa nih? Kalau yang ini, tahu nggak kalian? Pernah tahu polis perusahaan ini? Yang di atasnya itu PT Mopoli Raya, ada yang tahu? Ada. Itu perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit di daerah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tamiang ya, ketemu perbatasan dari Sumatera Utara ke Aceh. Ini PT Mopoli Raya namanya. Ini perusahaan tua besar, orang Aceh punya ya. Ini perusahaannya itu ada internal auditornya kan, dan memberikan programnya ke saya kan, itu kan.
Dan di sini ada program. Nah, di sini kembali ya, seperti yang saya bilang. Jadi pemahaman pengendalian intern itu adalah bagian dari program audit. Ya, pemahaman pengendalian intern itu adalah bagian dari program audit. Nah, di sini ada yang pengertiannya. Di sini kita lihat pengertian secara teori. Sistem pengendalian intern adalah semua kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan dapat dicapai. Jadi semua kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Di sini arahnya ke tujuan perusahaan yang akan dicapai. Ya, jadi artinya efisien lah, bisa labanya bisa tinggi kan gitu ya. Uangnya tidak masuk, tidak keluar, itu kondisinya. Jadi kalau sistemnya itu lebih, kebijakan itu secara umum dia menjaga asetnya. Di sini ada elemen ya, ada pengendalian intern meliputi 5 unsur katanya, 5 unsur pokok atau 5 elemen. Yang pertama adalah control environment, lingkungan pengendalian. Yang kedua risk management, risiko manajemen. Yang ketiga sistem akuntansi dan informasi. Ya, yang ketiga dan keempat prosedur pengendalian atau aktivitas pengendalian. Dan yang kelima monitoring. Ini elemennya, elemen dari pengendalian intern. Kalau dia bisa, kalau kita mau menilai pengendalian intern itu, kita harus memahami yang kelima elemen ini. Jadi kan kita di sini kan mau menilai nih, kebijakan dan prosedur yang di perusahaan ini memang betul nggak untuk mencapai tujuan perusahaan. Ke situ juga dia, betul nggak untuk mencapai tujuan perusahaan. Kan gitu ya, tujuan perusahaan secara umum adalah laba. Kan gitu kan kalau di secara umumnya. Nah, jadi ini 5 elemen ini istilahnya role kita, pemikiran kita untuk menilai ya. Untuk menilai sebentar. Baik, kita kembali ke laptop. Nah, ini dia teorinya ya, teorinya tentang elemen pengendalian intern, kembali ke situ ya. Jadi elemen pengendalian intern ada 5 ya: lingkungan pengendalian, risiko manajemen, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian serta monitoring. Auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai atas kelima. Ini kok jadi 3? Kok jadi 3 dia di sini? Harusnya 5. 5 unsur pengendalian tersebut untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka merencanakan audit yang akan dilakukan. Ya, lingkungan pengendalian. Nah, apa faktor-faktor yang ada dalam membentuk lingkungan pengendalian? Jadi di sini kita harus memahami lagi ya. Jadi dari lingkungan, dari perusahaan itu kita lihat. Ini makanya kita dari mana dapat informasinya kan gitu ya. Dari informasinya yang kita dapat dari bertanya pastinya. Bertanya, mengambil data, bertanya dan mengamati. Ya, mengamati organisasi ya. Jadi kita banyak bertanya di awal ini pastinya.
Ya, seperti apa pertanyaannya, Pak? Seperti yang terkait dengan elemen ini. Apa saja elemennya? Itu ada 5. Lingkungan pengendalian, risiko manajemen, sistem akuntansi, prosedur pengendalian, dan monitoring. Nah, di lingkungan pengendalian, ada juga faktor-faktor yang bisa kita lihat. Di sini kan disebutkan, lingkungan pengendalian merupakan pengaruh dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat, dan memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Jadi gini ya, simpelnya itu kita lihat aturan-aturan yang di perusahaan. Kalau perusahaan besar itu dia sudah tertulis, dia ada SOP-nya, kan gitu kan, ada SOP-nya. Jadi kita mau menilai SOP mereka ini. Kalau di perusahaan-perusahaan ataupun di organisasi kecil tentu tidak tertulis, tapi ada secara lisan. Makanya kita tanya, kan gitu ya. Dalam bentuk apa pertanyaannya itu, ataupun di bagian lingkup apa yang kita tanya untuk lingkungan pengendalian, kita bisa tanya atau kita bisa perhatikan faktor-faktor tentang integritas dan nilai-nilai etika. Nah, di sini. Jadi kita melihat di organisasi itu bagaimana nilai-nilai integritas dan etikanya. Nah, maksudnya, jadi ketika kita lihat di situ, contohnya, kalau misalnya manajemennya omong doang, itu akan mempengaruhi kinerja ya. Jadi gini, untuk melihat apakah integritas dan nilai etikanya strong, kan gitu ya. Ini kan ujungnya di sini, apakah ini kuat atau malah lemah, gitu. Kuat atau lemah di organisasi ini terkait dengan integritas dan nilai-nilai etika. Apa yang bisa kita nilai? Kalau manajemennya omdo ataupun hanya ngomong doang, tidak melakukan, nah itu berarti dia lemah. Misalnya gini, kita buka kantor atau kita buka toko atau kita buka usaha atau kita buka kantor, buka toko misalnya jam 8 pagi. Semua harus hadir, katanya kan gitu ya. Semua harus hadir. Atau dia nggak hadir atau tidak hadir tanpa pemberitahuan. Tidak menghadir, kita kasih tahu di kemana. Dia nggak hadir. Maka apa yang terjadi? Ya tentu karyawannya pun ataupun bawahannya pun atau anggotanya pun tidak terlalu peduli. Nah, kan begitu ya. Jadi paling enak sih contohnya sekarang lah intinya, kan gitu ya. Kamu bisa lihat organisasi negara kita ini, presiden misalnya kan. Apakah kamu bisa melihat integritas dan nilai-nilai etikanya? Integritasnya enggak. Kan itu kenapa? Karena dia tidak paham apa yang dia omongkan. Sampai ada muncul kalimat dulu, seingat saya presiden pernah ngomong, saya nggak baca apa yang saya teken, katanya kan. Wah itu nggak masuk di sini ya, dia nggak masuk di integritas ini. Satu, kalaupun tidak dibaca kan nggak usah dibilang, tapi intinya kan dia harusnya baca, kan gitu ya, dia harusnya baca kan. Jadi itu bagaimana ujung dari pemahaman pengendalian intern itu, apakah ini strong atau kuat atau lemah. Kalau kuat dia mendukung istilahnya laporan keuangan yang wajar, kan gitu ya. Laporan keuangan larinya dia mendukung laporan keuangan itu ditampilkan secara wajar. Tapi kalau dia lemah, nah kita baksa cari-cari baksa banyak, harus cari kertas kerja untuk meyakinkannya lagi. Itu contohnya ya, itu contohnya. Jadi nilai etika lagi kan, artinya ketika contoh lah misalnya, kalau saya ingat dulu memang yang luar biasa ya, dulu saya ingat di Lotte Mart atau di Makro itu dulu, itu luar biasa bos-bosnya itu, GM-GM-nya itu. Makanya kalau kamu lihat di perusahaan swasta ya, saya karena sudah pernah masuk di perusahaan swasta, kalau dia sudah jam kerja dia, shift dia, pagi itu dia betul-betul dia yang duluan datang.
Dan malam itu ada yang kemarin itu ada manajer GM saya dari Surabaya itu, orang Chinese namanya Yusuf Halim. Itu dari buka toko sampai tutup toko dia di situ terus, nggak pulang-pulang. Oh, luar biasa memang kalau itu dilihat ya. Jadi luar biasa apa namanya integritasnya itu bapak itu. Ada satu lagi orang Bali, saya nyari-nyari dia kan. Lucunya kan saya internal auditor juga dulu. Saya mau minta persetujuan untuk di jurnal koreksi nilai stoknya. Sudah saya bawa-bawa nih kertasnya kan. Rupanya saya lihat GM-nya kan harus disahkan sama GM-nya. Kalau nggak boleh. Nggak boleh di password komputer kita yang pegang. Tapi kalau mau menginput harus reportnya itu harus tanda tangan GM dulu. Nah itulah namanya sistem tadi. Itulah namanya sistem. Jadi kita harus saya carilah di ruangannya. Oh dia nggak ada. Karena saya mau ke kamar mandi juga, saya ke kamar mandi lah. Di kamar mandi jumpa sama dia. Hey Ismi katanya, ya kenapa? Apa ini Pak mau nanda tangan ini tuh Pak. Sini di kamar mandi kami naikkannya. Sana, gitu kan. Jadi apa namanya integritas ya, tidak mengenal batas. Kalau orang-orang yang saya pun tidak tahu kenapa bisa begitu ya, artinya di swasta karena memang tujuannya itu jelas ya, supaya kerja jadi lebih cepat ya kan, efektif, efisien, dan ekonomis pastinya, sehingga tujuan perusahaan tercapai kan gitu bahasanya. Jadi kita lihat gimana integritas karyawan. Kalau integritasnya tinggi, etikanya pun bagus ya, artinya gini, nggak bohong. Jadi kamu jangan coba-coba lah kalau bohong gitu ya. Artinya kalau memang enggak ya nggak bisa kan gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Tapi kalau kamu bekerja, jangan di situ nuntut integritasnya. Bukan berarti ketika disuruh kerja lalu kamu nggak tahu, lalu saya nggak tahu, terus nggak kerja. Kalian nggak tahu, terus nggak kerja. Ya nggak kayak gitulah. Artinya kemampuan atau keinginan kita untuk belajar pun harus ditunjukkan. Ya, keinginan atau kemampuan kita untuk mau belajar itu pun, artinya gini loh, perusahaan-perusahaan di mana saya pun tahu pengalaman saya, dia lebih senang karyawan yang ingin belajar, ingin terus belajar dibandingkan dengan yang ya udahlah ini aja, ya udahlah gini aja. Nah, itu yang kayak gitu integritasnya lemah ya, integritasnya lemah. Nah, seharusnya ini kita kembali ke syariah. Seharusnya nilai-nilai integritas dan etika itu sebagai pekerja atau karyawan muslim atau perusahaan yang mendedikasikan kegiatan istilahnya usaha itu dengan dasar agama, yaitu tujuannya sebagai beribadah pastinya. Tentu integritas dan nilai etika ini sudah selesai sama kita, alias harus strong, harus kuat, ya kan? Kenapa? Bukankah ada hadis yang menyatakan bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya, sedangkan beribadahlah kamu seakan-akan kamu mati besok, kan gitu. Jadi apa artinya? Kalau sepotong kita ambil, bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya, berarti kan itu luar biasa. Kita harus strong, harus kuat, harus berintegritas, jujur kan gitu ya. Harus jujur kalau ditanya, ya, kalau memang saya nggak tahu, saya nggak tahu Pak, tapi mau belajar, ada langsung jawaban ujungnya. Jangan, kok bisa ini? Kok bisa buat SPT? Nggak tahu Pak. Diam. Jangan gitulah. Kau bisa bikin SPT? Belum pernah Pak, tapi ya saya coba belajar. Bisa Pak, dituntun. Gitu bahasanya. Itulah yang namanya berintegritas. Ya mau belajar kan gitu ya. Nah sekarang yang saya lihat sih kemauan ini masalahnya kemauan ya. Tapi itu tadi, makanya kalau kita memang sudah memahami nilai-nilai syariah, ini yang masalahnya integritas ini sudah selesai sama kita. Ini kan bukunya buku dari orang luar, buku dari orang kafirnya ini. Karena mereka bingung mencari alasannya supaya orang itu jujur, supaya orang itu komit, konsisten, profesional. Itu apalah dasarnya? Kan gitu ya. Sebatas uang. Waduh, uang bentar aja. Uang dikasih 10 minta 20.
kasih 20 minta 30, nggak pernah cukup kalau uang ya. Uang itu nggak pernah cukup kalau kamu dijadikan dasar untuk berintegritas. Makanya saya bilang gaji besar pun nggak ada pengaruhnya. Ya, gaji besar pun tidak ada pengaruhnya dalam korupsi. Itu nggak ada pengaruhnya. KPK gajinya besar itu pegawainya. Ya sekarang udah nggak lagi, ntar lagi udah jadi pegawai negeri biasa. Kalau misalnya kita lihat lagi yang korupsi-korupsi itu, siapa? Menteri Sosial misalnya. Wah, kurang kaya apa dia? Ya kan, Menteri Sosial itu yang siapa? Januari Batubara. Siapa namanya? Yang masuk KPK itu. Menteri Sosial kita itu. Tahu? Junior atau Januari? Saya nggak ingat namanya. Hidupnya Glenn? Iya. Mana ya kalian semua? Juliari P. Batubara, Pak. Oh, Juliari. Nah, gitulah. Ditanya ya respon lah. Juliari P. Batubara. Itu kurang apa lagi dia? Buku ayahnya luar biasa. Tapi ya korupsi juga. Nah, di situ tidak ada integritas dan nilai etikanya. Dia integritasnya mungkin nggak ke siapa, nggak tahu. Berdalih lah dia dengan integritas yang lain. Tapi kalau ke nilai etika, ya nggak bisa lah. Apapun ceritanya nggak ada bisa jadi pembenaran. Ya kan, untuk korupsi yang segitu, untuk sosial. Ada juga dulu menteri ya, bukan menteri sih, politikus, anggota dewan gitu, dari Golkar, orang Islam, korupsi percetakan Quran lagi di Kemenak. Wah, itu luar biasa. Atau iya, bantuan-bantuan sosial itu dia. Jadi istilahnya kan seharusnya nilai ketika kamu sudah bersyariah kan itu udah selesai kan. Kamu kira ya itu ya bahasanya. Kamu kira hidup kita ini makanya hadis itu digandeng ya antara integritas dan nilai etika itu sebenarnya basicnya. Bekerjalah kamu ketika seakan kamu hidup selamanya, itu masuk ke integritas. Sedangkan beribadahlah kamu ketika seakan-akan kamu mati besok, itu etika. Artinya apa? Ada konsekuensi loh, kan gitu ya bahasanya. Ada konsekuensi. Tapi memang beberapa yang saya tahu dari informasi yang koruptor itu memandang korupsi yang koruptor yang ditangkap itu, mereka memandang apa, lagi apes saja dia tuh, kan lagi sial katanya kan gitu ya, lagi sial, gitu aja, nggak ada kepikir itu kalau sebenarnya itu adalah peringatan atau cobaan ataupun istilahnya Allah baik sama dia, ditangkap duluan sekarang, dipertanggungjawabkan dulu kejahatannya, nanti mungkin berkurang sedikit hukumannya, karena dia orang itu nggak pikir mati, ya nggak kepikir terlalu yang hidup selama-lamanya itu integritasnya, cuman mereka tidak memikirkan kalau sebenarnya ada konsekuensi dari semuanya, kan gitu ya. Nah, jadi kenapa integritas dan nilai etika ini dipasangkan? Karena memang untuk bisa semangat dalam bekerja itu adalah perlu integritas, sedangkan kejujuran, ya, etika itu yang memperkuatnya adalah agama. Ya, memperkuatnya adalah agama. Artinya ketika agama itu menuntut kita, ini burungnya sering datang pagi-pagi gini nih, kepalanya coklat. Nah, itu dia kondisinya. Nah, integritas dan nilai-nilai etika, falsafah manajemen dan gaya operasi. Jadi ada beberapa model, makanya kamu harus belajar lebih banyak lagi ini ya, harus kamu gali gimana, jangan dari saya aja, saya contoh saya pahami, yang saya alami, kamu bisa baca lagi di beberapa buku, tapi terus terang kalau baca buku sih, itu pula masalahnya di kalian yang belum pernah bekerja ini, kamu belum tahu bagaimana di dalam perusahaan itu.
Senior kalian kan contohnya lah seperti ini, karena kita menilai. Kalian belum pede untuk itu, ya, karena nggak tahu ya, karena memang kalian nggak merasa memahami ilmu yang kalian pelajari ini. Jadi kalian ditanya, bagus nggak sistem di sana? Tahu Pak, ya, bagus nggak bagus itu maksud saya strong atau lemah, gitu ya. Contohnya waktu ini kita langsung orangnya ya alumni kalian lah, misalnya si Aris misalnya, saya ajak lah ke kerja di perusahaan dia lagi memborong pekerjaan pembuatan ataupun rehab kafe di daerah dekat Ucok Durian. Dia menggantikan seseorang, dia menggantikan orang lain. Sebelum dia ada bagian keuangannya. Dia itu karena rekomendasi saya diterima sama owner kontraktornya. Dia telepon saya, Pak Ismi, cari orang anggota lu yang bisa. Oke, lalu kami jumpa dulu di kafe itu, kafe yang di dekat Ucok Durian itu. Teman lama, kawan lama, kafe kawan lama itu di situ. Jadi si kasir itu S2 loh, ekonomi kalau nggak salah, atau manajemen, S2 manajemen. Lalu dia terangkan sama saya gimana. Si Aris di sebelah saya juga diterangkannya, kalau nggak silap saya, si Aris ikut itu, tapi nggak ingat saya. Diterangkannya lah gimana pengeluaran kas, gimana penerimaan kas, diterangkannya lah seperti apa sistem pengeluaran kasnya, ya kan, dan di situ, dan mencatatnya seperti apa, kan gitu kan. Keluar kas, Pak, dapat uang dari Bang Oji, lalu saya tulis pengeluarannya, terus diambil lagi sama Bang Oji, gitu kan. Terus gimana? Ini kasnya minus, Pak, katanya. Saldo kasnya minus, lalu saya bilang, bagaimana ceritanya saldo kas minus? Kan gitu. Bagaimana ceritanya saldo kas minus? Iya Pak, lebih besar pengeluaran daripada penerimaan. Loh, keluarnya pakai duit siapa? Saldo kas minus itu tandanya pencatatannya bermasalah, pencatatannya kurang. Kenapa bisa saldo kas minus? Coba, kamu yang bendahara, gimana kok bisa saldo kas minus? Terus belanjanya pakai duit si bendahara Pak, berarti kan ada transaksi sebelumnya. Transaksi apa? Transaksi hutang. Kan gitu. Sebentar. Baik, kita lanjutkan tadi. Sampai di mana tadi? Jadi falsafah manajemen gaya operasi, kan gitu juga ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang tadi, bagaimana menilainya, kan gitu ya. Bagaimana menilai sistem mereka itu. Itu tadi ketika kita lihat ada masalah, artinya ada apa yang kemarin itu yang berat. Nah, contohnya tadi yang saldo minus, saldo kas minus, itu kesalahan, ya. Artinya ada catatan yang tidak dibuat. Apa itu? Hutang, kan gitu ya. Nah, berarti ada masalah. Hutangmu tak tercatat ini. Oh, bingung dia. Nah, berarti kan dia memang istilahnya pengetahuannya tentang akuntansi itu tidak memadai, tapi artinya berarti dia memang tidak paham, kan gitu ya, karyawannya tidak paham, sehingga dia diganti, makanya diganti sama si Aris itu. Ya, itu contoh penilaian sistemnya gitu ya, penilaian sistem. Sama dengan falsafah manajemen dan gaya operasi ini misalnya. Ada beberapa model manajemen yang
ada ya, ada beberapa manajemen yang nanti bisa kalian baca di beberapa sumber, tapi yang dari saya, kalau manajemennya yang saya pahami ya, kalau manajemennya terkadang nih fokus ya, kasusnya itu fokus dia ke administrasi, ya, fokus dia ke administrasi dan pengendalian, terkadang dia terlepas ke bagian penjualan, kan itu. Lepas dia, maksudnya nggak fokus dia ke sana, dia terlalu fokus ke manajerial ataupun pembukuan ataupun administrasi, dia tidak begitu baik di penjualan. Itu satu modelnya. Ada yang dia fokus ke penjualan, tidak baik dia di administrasi. Jadi keseimbangan antara administrasi dan penjualan itu diperlukan di gaya manajemen, ya, gaya operasinya. Dia ada yang vulgar gitu dia bahasanya, selalu fokus ke penjualan, jadi so jor-joran gitu ya, banyak sekali iklan apa semua, tapi dia administrasi keuangannya tidak baik. Itu terkadang dominannya begitu, yang saya sering jumpain gitu. Atau dia fokus ke administrasi, ya kita harus ini bukti harus lengkap begini, tapi terakhir bagian penjualan tertinggal. Nah, ini ada dua gaya manajemen ya, ada dua gaya manajemen yang bisa kamu pahami. Yang dari saya, kalau kamu mau lihat nanti, dilihat di download saja, dicari saja seperti apa falsafah manajemen dan gaya operasinya. Ada dia terlalu jor-joran gitu, vulgar dalam penjualan, kan gitu ya, tapi dia memang seperti itu, dia agak kontra dia. Ketika dia fokus ke penjualan, terkadang administrasinya tertinggal. Begitu dia fokus ke administrasi, penjualannya kurang. Nah itu mungkin dilema, tapi falsafah manajemen itu kadang-kadang seperti itu yang saya pahami di operasional di laut. Jadi kalau mana yang kuat, yang mana yang lemah, ketika mereka seimbang ya, mereka ketika seimbang antara administrasi dan penjual, gaya administrasi penjual, maka dia akan jadi strong, jadi kuat. Sedangkan ketika menjomplang salah satunya, dia akan menjadi lemah. Administrasi kuat pun, tapi nggak ada penjualan, kan kacau. Bayar gajinya semana, ya kan? Biaya semana menutupinya kalau penjualannya nggak ada. Administrasi pun kuat, itu kan gitu. Penjualan pun kuat, tapi tidak bisa didukung dengan administrasi yang baik, sama aja. Nampaknya penjualan tinggi, tapi administrasi piutang tak tertagih banyak, kan gitu kan? Gak tahu kita mau nagih yang mana, administrasinya tidak baik, kan bisa saja seperti itu. Nah itu contoh falsafah manajemen dengan gaya operasinya. Struktur organisasi, nah struktur organisasi itu termasuk ya artinya posisi-posisi job desk ya, jangan job desk itu jangan tumpang tindih, kan gitu ya, jangan tumpang tindih. Jadi begitu struktur organisasi itu jelas job desk-nya ke siapa, itu akan lebih baik ya, itu akan lebih baik ya, jadi strong dia. Atau semua posisi organisasi terisi, ada yang kosong misalnya, itu pun menjadikannya lemah. Misalnya direktur keuangan ada, tapi manajer keuangan nggak ada misalnya, atau di bawahannya itu yang khusus untuk keuangan nggak ada misalnya, dia yang ngerjain langsung. Jadi posisi yang atas ngerjain kerjaan yang bawah, atau sebaliknya posisi yang bawahnya ngerjain istilahnya bahasanya apa, kerjaan pangkat kopral, kerjaan jenderal. Itu maksud dari jobnya tidak bas, job desk-nya tidak baik, lemah dia jadinya di situ. Kalau dia tersusun rapi struktur organisasinya, itu baru dia baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, berfungsinya dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk. Jadi ada komite audit kan gitu ya. Nah ini yang paling sering juga yang saya lihat di beberapa perusahaan ya, tentang fungsi dewan komisaris dan komite ya, ataupun komite audit.
komisaris ini kan pemilik ya, pemilik perusahaan. Jadi yang namanya pimpinan ataupun pemilik itu pimpinan, itulah tempat orang mengadu untuk mengambil keputusan akhir di masalah-masalah di organisasi atau perusahaan. Yang jadi masalah ketika leadership itu tidak ada, ya kan, kepemimpinan. Jadi Dewan Komisaris itu harus aktif. Banyak sih ya kalau kamu tahu ya. Kalau Dewan Komisarisnya tidak aktif dalam arti kata tidak memantau kegiatan organisasi, ya kan, tidak memantau kegiatan organisasi. Kira-kira bagus. Saya kira mungkin kita analogikan aja lah. Saya sering menganalogikan ke gini nih, ke anak-anak lah, anak-anak yang nanti yang aku temukan nanti di perusahaan. Kalau ada anak-anak ya anak remaja kayak remaja ke bawah lah yang istilahnya tidak diperhatikan orang tua, ya kan, tidak diperhatikan orang tua anak-anak itu, apa yang terjadi, ya kan, ada beberapa kemungkinan ya. Kalau kamu bisa perhatikan bagaimana anak-anak yang kurang perhatian orang tua, sama dengan kalau kurang perhatian di organisasi pun gitu. Kalau pemilik ataupun owner atau komisaris kurang memperhatikan organisasinya atau anak-anaknya, akan terjadi beberapa efek. Kalau anak-anak apa? Yang saya perhatikan kalau anak-anak yang misalnya kurang perhatian orang tua itu ada beberapa efek. Yang pertama adalah cari perhatian. Iya, cari perhatian. Jadi istilahnya supaya bisa diperhatikan, dia akan bikin hal-hal yang kontradiktif ya, supaya diperhatikan, ya kan, supaya diperhatikan. Nah itu yang jadi masalah kan gitu ya. Kalau dia bikin dia positif ya oke, tapi kemungkinan besar yang biasanya yang kenapa orang ditengok itu supaya yang mau gampangnya dia pasti membuat hal-hal yang negatif kan gitu ya, hal-hal yang negatif. Jadi biasanya dia overacting. Biasanya anak-anak yang kurang perhatian itu overacting. Sehingga kalau di perusahaan analoginya kayak mana Pak? Nanti kalau kamu lihat di suatu organisasi, kalau pemilik ataupun pimpinannya tidak jarang mengawasi atau jarang datang, jarang meeting, jarang apa gitu, jarang mengevaluasi, maka apa yang terjadi? Akan ada raja-raja kecil di perusahaan itu, yang dia apa namanya, bukan jabatannya, bukan wewenangnya, dia mencari-cari wewenang itu. Jadi ada raja-raja kecil nanti yang patentengan gitu loh, bahasa medannya di organisasi itu. Padahal dia bukan itu job desk-nya, tapi dia lompat dia. Kenapa? Karena dia merasa dia paling oke lah. Cari perhatian. Kan gitu bahasanya. Ya, cari perhatian ke pimpinan. Sehingga dia melewati job desk-nya. Nah, itu yang jadi masalah. Itu makanya fungsi Dewan Komisaris ini akan bisa kamu lihat efeknya. Kalau dia tidak berfungsi, maka akan ada muncul raja-raja kecil. Tuh pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanya ya nanti ya. Kalau yang efek yang kedua, kalau anak yang kurang perhatian itu kira-kira apa lagi? Diam 1000 bahasa. Jadi pendiam gitu. Ya kan? Nah, kalau pendiam, apa itu kira-kira? Lebih parah lagi daripada yang cari perhatian tadi. Kalau diam itu kadang-kadang itu paling bahaya itu ya. Mudah-mudahan kalau nggak ke narkoba atau ke pergaulan bebas. Ya kan, ada beberapa yang saya tahu, beberapa orang kejadian tuh anaknya diam kok, iya diam. Terakhir apa? Terakhirnya hamil juga, perempuan misalnya. Wah kacau kan. Nah yang kayak gitu jadinya bingung kita. Padahal dia diam aja di rumah. Cuman karena nggak ada perhatian jadi seperti itu. Kan itu. Mudah-mudahan nauzubillah jangan sampai kejadian di kita. Ya.
Jadi kalau di organisasi kayak mana Pak? Ya, kalau di organisasi, caper tadi ada raja-raja kecil. Kalau yang cari perhatian, ya kalau yang diam aja itu ada perusahaan dalam perusahaan. Diam, mereka berharap diam itu. Dia mau diam, tenang semua. Cuman perusahaan rugi. Perusahaan rugi, karyawannya kaya. Mereka tidak mau ada yang menonjol, ada kasus, ada apa, nggak mau mereka. Pokoknya mau silent semua, diam semua. Cuman di dalam hancur. Artinya ada perusahaan di dalam perusahaan. Ngerti nggak kalian? Jadi gini, kalau di satu perusahaan itu, misalnya, kalau pembelian kan ada misalnya produk lah gitu kan, menjual produk. Suppliernya ini, perusahaannya perusahaan karyawan juga, gitu loh. Supplier ini perusahaannya perusahaan karyawan-karyawan juga yang masukkan barang ini harus melalui perusahaan suppliernya, karyawan ini juga. Karyawan buat perusahaan lalu dia sebagai pemasok. Teman nggak nampak lah kan gitu ya. Sedangkan customer pun perusahaan juga, bukan perusahaan, karyawan perusahaan juga, tapi yang ilegal, yang nggak tahu dewan komisarisnya. Itu pernah kejadian. Jadi apa yang terjadi? Perusahaan yang besarnya, yang produksinya itu rugi, tapi suppliernya kaya. Pas beli dia harganya mahal, pas jual harganya murah. Dia kena getahnya aja gitu loh yang di tengah ini. Pas beli bahan baku mahal, pas jual karena karyawan juga murah, banyak diskon atau apa. Yang hancur kan yang tengah. Nah itulah maksudnya. Jadi ada kondisi seperti itu di perusahaan. Jadi kalaulah dewan komisaris, jadi efek kalau dewan komisaris atau komite audit itu tidak dibentuk atau tidak berjalan dengan semestinya. Artinya ada nggak rapat, berapa sebulan sekali komisaris datang, ada nggak rapat, kan gitu-gitu kan. Hal seperti itu akan membuat hal-hal yang seperti yang saya bilang tadi. Apakah itu apakah itu apa namanya tadi, sesuai dengan tujuan perusahaan? Ya tentu tidak, kan gitu ya. Ya tentu tidak, perusahaannya jadi hancur. Kan gitu bahasanya. Nah itulah maksudnya ya. Jadi fungsi dewan komisaris dan komite audit itu bagian dari lingkungan pengendalian. Kalau dia bagus berfungsi maka dia strong. Kalau dia tidak berfungsi maka dia weak atau lemah. Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab yang kelima. Nah, ini juga demikian, sama tadi seperti itu. Jadi istilahnya wewenang dan tanggung jawab itu seperti apa? Apakah jelas? Tanggung jawabnya siapa ini, job desk-nya kan gitu ya. Siapa job desk-nya? Ya, metode pengendalian manajemen dalam yang keenam, metode pengendalian manajemen dalam memantau dan menindaklanjuti kinerja perusahaan termasuk audit internal. Jadi begitu ada temuan, apakah ditindaklanjuti atau tidak, kan gitu. Itu kalau ditindaklanjuti tentu dia strong, kalau tidak ya lemah. Kebijakan dan praktek personalia. Nah artinya di sini apakah dia KKN atau tidak, kan gitu ya, KKN atau tidak. Jadi ini loh intinya, perusahaan atau kalau saya bikin secara global ya, orang jahat itu pun, orang yang kamu kategorikan jahat, kalau dia punya anggota, kalau dia punya anak buah, kalau dia punya karyawan, dia mau karyawannya itu jujur sama dia. Ya, walaupun dianya itu bejat, koruptor dan lain sebagainya, tapi kalau dia punya karyawan, orang kerja, membantu, staff, apapun itu, dia mau tetap jujur. Jadi gini, jujur itu harga mati ya. Ya jujur itu kalau kamu mau tahu dalam proses bekerja nantinya, untuk istilahnya bisa mengaplikasikan ilmu kamu nantinya. Banyak orang pintar begitu tidak jujur, nggak kepake dia. Ya, nggak kepake. Jadi jangan coba-cobalah kamu. Jangan coba-coba untuk masuk ke ranah kebohongan.
Ya, karena kalau kamu sudah bohong sekali, maka kamu harus bohong yang kedua untuk minimal menutupi bohong yang pertama. Itu minimal kali. Ya, lalu dia akan bohong ketiga untuk terus seperti itu sampai dia terjun dari lantai 12 misalnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu siapa yang dia percaya. Karena dia sendiri tidak mempercayai apa yang dia omongkan. Kalau kamu sendiri sudah tidak percaya apa yang kamu omongkan, siapa lagi yang mempercayai kamu? Kan itu bahasanya. Ya jadi gini. Jadi inilah, sampai sejauh inikah audit itu? Ya, sampai sejauh inilah audit ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di kertas kerja, mungkin saya kasih contoh di kertas kerjanya, biar lebih gampang kalian. Ada kertas kerja dari perusahaan saya yang lama itu, bagaimana menilai struktur pengendalian intern. Nah ini dia. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ditutup sedikit. Ah, ini dia. Seperti ini kertas kerja itu. Kertas kerja itu seperti list yang harus diisi. Ya, list yang harus diisi. Ini ada beberapa list ya. Ini lumayan lah listnya. Mungkin pertama kali lihat indeksnya dulu lah. Ini indeksnya. Nah, ini dia indeksnya. Dia ada indeks file kertas kerja ini yang kamu harus susun juga, dan ini target kamu bisa dapat nggak ini? Kamu istilahnya bisa nggak kamu menyusunnya, kan gitu ya. Ini indeks kertas kerja ini. Bagaimana penyelesaian, pelaporan, perencanaan, kan seperti ini, penjaminan, assurance, ya kan. Kita di sini nih, kita di di perencanaan. Di perencanaan itu ada pengendalian perencanaan penugasan, strategi penugasan, D1, D2, D3-nya penugasan, prosedur penugasan, surat perjanjian, harus ada ini. Ini maksudnya ini nomor-nomor indeks itu, ngerti nggak kalian? Kayak di Outner itu ada tanda-tandanya, bagian-bagian yang mana kan gitu ya. Nah inilah dia daftar isinya itu. Ini daftar isinya ini. Jadi isinya apa? Isinya ya urutan ini, misalnya di D3, di D3 itu ada penugasan, di D31 itu ada prosedur penugasan. Lalu ada surat perjanjian, D32 ada surat. Jadi di urutan D32 itu ada, di kertasnya itu ada surat perjanjian. Kita di D4 itu tentang pengetahuan, knowledge. Nah, disinilah kita. Kan gitu ya, di knowledge ini. Knowledge ini ada terdiri dari pengarahan diskusi tim. Nah, ada nggak berita acara di D4 ini, D41 ini isinya notulen rapat, pengarahan diskusi tim. Lalu yang dokumentasi pengetahuan ini, pengetahuan kita download lah dari mana tentang perusahaan ini. Dokumentasi pengetahuan tentang perusahaan ini. Kalau misalnya dia pabrik minyak kelapa sawit seperti apa, pokoknya buku panduan ataupun pengetahuan lah tentang perusahaan. Lalu ini dia tinjauan analisis awal, itu nanti ada kertas kerjanya. Ada kertas kerjanya, ya nanti kita lihat. Nah di sini yang tidak tadi D44 yaitu kendali internal atau pengendalian intern. Apa isinya? Nah, coba kita lihat. Kita harus ngapain di D4 itu? Di sini dia D44. Nih. Nah ini dia. Ya ini dia. Ini namanya kertas kerja internal control. Jadi ini apalah istilahnya ya, judulnya ataupun pengantarnya lah, ya pengantarnya untuk kamu bekerja.
Ya. Jadi yang tadi ini contohnya ya, kita langsung ke prakteknya saja ya. Kalau nanti kamu mau melakukan penilaian internal control di organisasi yang kamu periksa nanti, pertama tadi kamu udah dapat organisasinya, ini kamu bayangkan aja dulu sih. Tapi intinya kan kamu sudah pantau-pantau ini seperti apa, organisasi apa. Tadi kan kemarin ada TK katanya ya. Siapa yang kemarin TK? Ada ya? Siapa kemarin? Dahlia, Pak. Siapa? Dahlia. Dahlia, Pak. TK ya kan. Terus ya Kesma misalnya. Kemarin itu ya Ristami ya. Ataupun mungkin ada. Nah, coba kamu baca, kamu tanya-tanya bagaimana sih internal kontrol mereka. Nah, ini apa yang harus saya tanya, Pak? Di sini contoh. Jadi lingkungan pengendalian pertama. Ini ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Laksanakan penilaian atas lingkungan pengawasan atau lingkungan pengendalian, gunakan D45. Jika ingin tetapi tidak diwajib. D45 ada di sini. Ini dia control environment seperti apa, kan gitu kan. Nah, ini yang duluan dia kasih tahu adalah filosofi manajerial dan gaya operasi. Nah, ini dia kan, ini dia ada weak, average, strong. Weak, average, strong. Jadi bagaimana kita menilainya? Nih coba kita tengok. Apa bahasanya di sini? Manajemen dan keputusan operasional. Ya kan, di sini ada bahasanya large, perusahaan besar atau perusahaan kecil. Nah, kan gitu ya. Itu tengok, tergantung lah. Ini tergantung nih. Ada ini satu apa ya? Satu bagian. Coba kita warnai biar agak tahu kalian. Nah, ini contoh nih. Ini contoh nih, ya kan. Dari filosofi manajerial dan gaya operasi. Nah, di sini disebutkan manajemen dan keputusan operasional untuk perusahaan besar atau perusahaan kecil. Dominasi satu orang, nah, itu kalau dia lemah, kalau ada dominasi satu orang dia jadi lemah. Kalau dia terbagi tingkat sedang, maka dia average. Externally dia kalau dia respon tanggung jawabnya terbagi luas, maksudnya terbagi ke masing-masing pos yang seharusnya. Kalau didominasi satu orang, lingkungan pengendalian manajer, filosofi manajer dan gaya operasinya mereka lemah. Lalu di sini ownership ya, ownership divorce from management, kepemilikan terpisah dari manajemen itu lemah. Ya, itu lemah. Yang kuat itu yang kayak mana? Manajemen pemilik aktif terlibat dalam pengurusan manajemen, maksudnya. Active involvement of owners in management. Jadi keterlibatan aktif ya, keterlibatan aktif dari manajemen itu sangat mempengaruhi. Kalau dia aktif, maksudnya gini loh. Kadang-kadang ada sering rapat, seminggu sekali rapat. Nah. Kadang orang malas rapat, tapi itu memang itulah buktinya kalau dipantau. Kan gitu ya. Kalau tidak begitu berarti tidak dipantau. Kan gitu ya, berarti tidak dipantau. Nah, itu lemah dia. Kan gitu. Itu lemah dia. Nah, selanjutnya apa contohnya? Mana dia ada sini? Approach to taking business risk. Bagaimana mengambil risiko bisnis? Risiko bisnisnya bagaimana? Kalau cukup bijaksana atau menolak risiko. Nah, ini kalau dia yang lemah atau yang lemah yang menolak, yang lemah mengambil risiko, yang kuat menolak risiko. Di sini atau yang rata-rata itu prudent. Yang kayak mana pengambilan risiko bisnis yang seperti apa yang namanya mengambil risiko. Ini contohnya gini. Kalau misalnya ini contohnya sekarang lah di masa pandemi buka restoran, buka kafe di masa pandemi, risknya tinggi. Ya risknya tinggi kenapa? Risknya tinggi karena ditutup pemerintah, kan gitu. Karena dia melanggar aturan. Jadi kalau tidak, yang kalau kuat dia
tutup aja. Nah itu kayak mana? Atau bijaksana, artinya sebentar aja bukanya, sebentar malam tutup atau gimana, atau dibatasi. Nah, itu dia masuk ke sini, ke tengah, dia cukup bijaksana, kan gitu ya, prudent, kan gitu. Itu contoh lingkungan pengendaliannya. Lalu monitoring pengawasan terhadap risiko-risiko bisnis. Lalu sikap dan perilaku terhadap pelaporan keuangan. Lalu kemauan untuk menyesuaikan salah pernyataan atau misstatement yang mendekati jumlah material. Jadi gini, kalau misalnya integritas ataupun apa ya, ataupun istilahnya lingkungan pengendalian yang baik itu, ketika ada salah langsung diakui dan diperbaiki. Itu kalau menerima maka dia strong. Tapi kalau dia ngeyel, bahasa kitanya ya, kita udah ketemu nih kesalahannya, ngeyel ya, orangnya ngeyel. Nah itu lingkungan pengendaliannya lemah, weak. Ya. Lalu konsultasi dengan auditor dengan masalah-masalah akuntansi. Nah kalau tidak ada dia konsultasi dengan kita, tidak ada konsultasi dengan kita, berarti dia lemah karena macam ya itu tadi, tetap harus butuh orang untuk bertanya. Jadi makanya nanti ketika kamu udah dapat surat tugas gitu ya dari organisasi yang kamu lalu udah rapat lah sekali pertama ataupun ketemu sama orang-orang organisasi itu, lalu orang-orang organisasinya nggak peduli, berarti ini tingkat pengendalian internalnya lemah. Ya, kamu bisa menilai seperti itu. Nggak peduli mereka, tidak menganggap pemeriksaan ini sesuatu yang baik untuk mereka. Nah, di situ balik ke kitanya lagi. Apakah kita memiliki kemampuan yang baik dalam mentransfer pengetahuan tentang pentingnya audit? Nah, di sini saya akan pantau kemampuan kamu. Kalau nanti dari cerita kamu pun terjadi hambatan, makanya di sini saling ya. Kalau kamu menganggap, kalau kamu mereka nggak peduli, Pak, mereka nggak peduli, mengeluhlah kamu kepada kita, kamu wah mereka tak peduli. Tapi saya balikkan, apakah kamu sudah menerangkan pentingnya audit sama mereka? Seperti apa gaya menerangkannya sama kamu? Apakah seperti mengajari? Nggak mau orang. Ini mengajari kan karena kita di kuliahan gini. Coba kita nanti di luaran, saya ngajarin kamu. Kamu kan nggak mau. Apalagi kamu sudah punya jabatan. Wah, sorry Pak, pengalaman saya lebih bagus dari Pak Ismi, kan cuman itu aja yang diurusnya. Kalau kami udah banyak nih. Nah, kalau kayak gitu mah, ya udah. Itu istilahnya gini loh. Kembali ke integritas tadi ya. Kembali ke integritas tadi. Jadi profesional itu tidak sama dengan sombong. Ya, profesional tidak sama dengan sombong. Sombong dia itu sudah ke sikap ya, sifat. Jadi sedangkan profesional itu adalah komitmen ya, sikap lah berarti. Kalau sombong sifat ya. Kalau sombong sifat, kalau profesional dia ke sikap. Jadi gini, kadang-kadang kan kita lah, kamu lah misalnya, begitu kamu terlambat di kelas, lalu ada yang apa namanya, ada kawan, lalu kamu ajak kerja sama, ya sama lah kita ngopek lah gitu misalnya, tuh nyontek-nyontean. Lalu ada kawan kamu yang profesional, komit mencoba untuk tidak menyontek dan tidak memberikan contekan. Apa yang terjadi yang kamu lihat orang ini? Sombong, kan gitu kan? Yang menyalah siapa? Yang menyalahnya kan ya kamu. Dia mencoba untuk profesional sebagai mahasiswa misalnya. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi kan paling tidak dia mencoba. Kan gitu bahasanya. Ya. Baik. Sampai di sini dulu untuk lingkungan pengendalian dulu. Ya, lingkungan pengendalian. Ini bisa nanti dilihat. Ini struktur organisasi di sini. Nah, ini lingkungan pengendalian, struktur organisasi. Dia cuma ambil filosofi manajemen sama struktur organisasi. Ini dia poin-poin yang bisa kamu perhatikan ya. Perhatikan, kamu tanyakan. Nah, masalah apanya? Masalah
masalah bentuk pertanyaannya itu kamu karang sendiri. Contoh ini mengenai tentang kebijakan personalia dan prakteknya. Pembuatan kebijakan terhadap staf dan praktek yang layak untuk ukuran dan kompleksitas entitas. Artinya job desk-nya itu terukur enggak? Misalnya kalau bagian penjaga gudang datangnya jam 6 sore, pulangnya jam 6 pagi. Jelas dia ukurannya. Kan gitu ya. Jangan ya udah kapan kau bisa datang. Nah, itu enggak jelas itu tidak, kalau tidak dibuat berarti weak dia, tapi kalau dibuat dia strong, kalau dibuat sebagian rata-rata. Ini contoh tadi di sini kompleksitas entity, pembuatan apa namanya kebijakan terhadap staf dan praktek yang layak kerjanya ya, yang untuk ukuran dan kompleksitas entitas, maksudnya ukuran kerjanya. Atau yang ini misalnya, latar belakang, pengalaman, dan kualifikasi dan kemampuan pegawai entitas. Nah, jadi sesuai nggak backgroundnya dengan tempat kerjanya. Jangan pula SAG pegang keuangan misalnya. Nah ini kan itu akuntansi kan gitu. Nah itu udah, kalau nggak sesuai jobnya, itu background, experience, qualification, and kompetensi, itu payah, itu poor. Kalau di sini weak ya, poor, payah ini, weak dia kalau memang tidak sesuai dengan backgroundnya. Jadi istilahnya kita bisa langsung fokus ke pemeriksaan dia. Kenapa dia bisa duduk jadi kasir kalau dia SAG, kalau dia ini. Tapi kalau dia sudah ada pelatihan kompetensi ini, potensi itu udah cukup lama misalnya, ya cukup mantap, ya jangan juga kita salahkan, ya kan. Lalu apa lagi tadi? Ini ya, pengertian staf akan tugas-tugas mereka dan prosedur. Kita tanya pegawainya, kita tanya bagiannya, ngerti nggak apa yang dikerjakan? Nah, jangan kayak gitu lah bahasanya. Ngerti nggak apa yang kau kerjakan di sini? Nah, ya marah lah karyawannya ketika diperiksa kayak gitu. Intinya kamu dapat yang kayak ini untuk diisi. Nah, jadi disinilah kemampuan kita. Ya, kenapa Spriani? Pak, maaf Pak, jam Bapak Oh sampai iya. jam 8.50. Oh iya. Siapa kalian setelah saya? Bapak Siapa setelah saya? Pak Muslim, Pak. Oh iya. Pak Muslim aktif ya. Dan kalian harus belajar itu Metopet. Ya. Iya, Pak. Baik, saya kira itu. Kalau ada memang kembali saya ingatkan, kalau ada yang memang yang tadi ada yang harus dijelaskan ataupun pertanyaan, kalau masih masih ingat ataupun jangan sampai lama-lama, tuliskan di grup WA, bisa ya kan, biar nanti kita jawab di pertemuan kita selanjutnya. Ya, saya kira itu. Kita akhiri dengan hamdalah.